Hello everyone, jumpa lagi dengan saya, Retno Yuswaningsih, yang pada kali ini akan membahas tentang profiling peserta didik. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil observasi karakteristik peserta didik di SMP Negeri 2 Kembaran. Baik, mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Profiling peserta didik adalah kegiatan memahami peserta didik yang dilihat dari banyak aspek. Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Sasaran observasi pada kali ini adalah SMP Negeri 2 Kembaran di kelas 9F. Sedangkan komponen yang diobservasi setidaknya ada identitas peserta didik, kemudian perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, etnis, dan kultural, perkembangan spiritual, dan terakhir adalah gaya belajar dan motivasi belajar peserta didik. Kita simak penjelasan satu persatu mulai dari identitas peserta didik. Seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, bahwa observasi peserta didik ini berada di kelas 9, yaitu tepatnya kelas 9F. Mereka sebenarnya berasal dari daerah sekitar sekolah dengan rentang usia 14-15 tahun. Siswa datang ke sekolah mayoritas diantar oleh orang tua, dan sebagian lainnya menggunakan sepeda serta berjalan kaki. Selanjutnya, perkembangan fisiologi. Pada perkembangan fisiologi, peserta didik yang saya observasi sudah memiliki perkembangan fisiologis yang sesuai dengan rentang usianya, yaitu memiliki postur tubuh dan fisik yang baik, yang ditandai dengan tidak dijumpai peserta didik dalam berat badan obesitas maupun underweight. Artinya, mereka berada pada kurva pertumbuhan yang sesuai. Berdasarkan observasi di kelas 9F, mereka juga memiliki pendengaran yang baik dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Kemudian, dari perkembangannya yaitu perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis ini berkaitan dengan kematangan di anak-anak dalam mengolah emosinya. Psikologi pada usia remaja, yaitu usia 12-15 tahun, mereka cenderung menguji batas mereka dan menjelajahi identitas baru ketika mereka mencari jawaban dari siapa dan akan menjadi apa mereka kelak. Pada usia ini, peserta didik di kelas 9F ini sedang mencari jati diri mereka. Jadi terkadang cenderung melampaui batas mereka untuk menguji kesabaran baik itu orang tua maupun guru yang ada di sekolah. Namun peserta didik yang saya amati memiliki perkembangan psikologis yang baik, karena mereka memiliki jiwa yang mudah bergaul dengan sesama dan mampu melaksanakan etika bergaul dengan teman. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif, peserta didik di kelas 9F mempunyai tingkat perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan hasil belajar yang mereka dapatkan mayoritas memuaskan. Siswa juga aktif dalam pembelajaran dengan terlibat dalam diskusi kelas maupun kelompok. Di kelas 9F ini, mereka mempunyai perkembangan kognitif yang cukup baik. Perkembangan sosio-emosional. Peserta didik di kelas 9F sudah mempunyai perkembangan sosio-emosional yang baik, yaitu ditandai dengan mereka mampu membangun hubungan pertemanan yang baik. Meskipun memang dijumpai beberapa konflik antar teman, namun mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah dan cepat karena mereka memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Pada perkembangan moral dan etnik kultural, pertama, penulis akan menjabarkan perkembangan moral, yaitu siswa kelas 9F memiliki sikap moral yang baik. Mereka patuh dan menghormati guru, kemudian mampu menghargai perbedaan pendapat dengan teman sebaya. Dalam proses pembelajaran pun, mereka jarang membuat kegaduhan yang mengganggu kenyamanan sesama teman. Sedangkan dari perkembangan etik dan kultural, mereka memiliki jiwa toleransi yang baik.
yaitu ditandai dengan mereka mampu berteman dengan teman yang memiliki agama, suku, dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk ke perkembangan spiritual. Dalam perkembangan spiritual, mereka menunjukkan sikap yang jujur dan patuh pada orang tua maupun guru. Walaupun setidaknya ada 3 siswa yang punya konflik dengan orang tua dan memiliki komunikasi yang kurang harmonis dengan orang tua mereka, namun mereka bersikap patuh dan menghormati guru di kelasnya. Mereka pun dapat menyelesaikan permasalahan dengan orang tua dengan cukup baik. Selanjutnya, siswa ke-9F juga mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan, yaitu mereka aktif menjaga kebersihan kelas dan juga mereka mempunyai jadwal yang harus mereka taati untuk menyiram tanaman di sekitar kelas mereka. Sedangkan pada perkembangan gaya dan motivasi belajar, siswa kelas 9F memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu mencakup gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dari data yang disimpulkan, yaitu kelas 9F mempunyai mayoritas memiliki gaya belajar visual. Meskipun terkadang ada yang malas, sedangkan untuk motivasi belajar, meskipun terkadang ada yang malas belajar, ada pula sebagian dari mereka yang tidak cepat puas terhadap hasil yang ia dapatkan, dan selalu ingin lebih baik dari yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas 9F ini memiliki motivasi belajar yang cukup tinggi. Dan kesimpulannya, kira-kira kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan peserta didik yang penulis teliti sudah sejalan dengan usia mereka saat ini. Dan untuk memahami perkembangan peserta didik, memang bukanlah hal yang mudah. Namun, ada banyak cara untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam tersebut, agar dapat menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal terpenting dalam memahami perkembangan peserta didik adalah bagaimana kita sebagai pendidik agar dapat mengarahkan dan menuntun peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga pembelajaran di kelas pun akan menjadi menyenangkan dan materi dan juga penanaman nilai moral dan spiritual di kelas dapat berjalan dengan baik pula. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya kali ini tentang hasil observasi karakteristik peserta didik di SMP Negeri 2 Kembaran. Semoga apa yang saya paparkan bisa dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan thank you for watching. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.